Halo kawan, kembali lagi bersama Ayam Coklat. Episode kali ini kita akan membahas pembunuhan keluarga paling kejam dan misterius di Jepang. Apa yang sekiranya telah terjadi? Bukti-bukti dari tersangka sudah ada, namun masih belum ditemukan pelakunya. Pada tanggal 30 Desember tahun 2000, sehari sebelum hari tahun baru, di mana pada umumnya sebuah keluarga menantikan datangnya tahun dengan sukacita. Namun tidak dengan keluarga Miyazawa, yang mana harus berakhir tragis di dalam rumahnya sendiri. Kejadian ini terjadi di Provinsi Setagaya, salah satu tempat paling besar di kota Tokyo. Di sini terdapat Taman Setagaya, di samping Sungai Sen. Di Google Maps dapat dilihat satu rumah. Sebenarnya dahulu terdapat sekitar 200 rumah, namun Tokyo memutuskan untuk memperluas lahan area taman sehingga banyak yang menjual rumahnya pada pihak pemerintah. Seiring berjalannya waktu, kini hanya tersisa 4 rumah, salah satunya adalah keluarga Miyazawa. Keluarga Miyazawa terdiri dari 4 orang, sang ayah. Sang kepala keluarga, Mikio Miyazawa, usia 44, bekerja untuk Interbrand, sebuah firma pemasaran besar yang berbasis di London. Dia menyukai animasi, boneka, dan juga sandiwara teater. Sedangkan istrinya, Yasuko Miyazawa, usia 41, adalah seorang guru. Nina Miyazawa, usia 8, putri sulung keluarga, duduk di kelas 2 di sekolah dasar Setagaya. Anak perempuan itu suka sekali balet dan piano. Si bungsu, Rei Miyazawa, usia 6, bersekolah di Taman Kanak-kanak Setagaya. Ini adalah potret belakang rumah keluarga Miyazawa. Di lantai 2 ada jendela kamar mandi. Polisi meyakini bahwa pelaku memanjat pohon dan memasuki jendela kamar mandi. Ini adalah replika rumah keluarga Miyazawa yang dibuat polisi untuk membuat rekayasa ulang kejahatan. Dan di sini adalah jendela kamar mandi lantai 2. Penjahat memasuki jendela dan memasuki kamar Rei. Seketika itu sang ayah mendengar suara gaduh. Ia segera menuju kamar Rei, dan sayangnya sang ayah dibunuh tepat di atas tangga sehingga tubuhnya terjatuh dari tangga. Di loteng, sang ibu dan Nina sedang tidur. Pembunuh naik tangga, dan menikam ibu serta putrinya menggunakan pisau sashimi. Namun mereka masih hidup dan menuruni anak tangga dari loteng. Sayangnya pembunuh menunggu di bawah tangga dan melanjutkan penikaman, sehingga mereka meninggal di lantai 2. Sebuah kejadian tragis terjadi dalam keluarga ini. Perjalanan keluarga Miyazawa terpaksa berhenti disebabkan pembunuh ini. Segala kehangatan mereka, mimpi-mimpi mereka, canda tawa sebagai sebuah keluarga hanya tersisa kenangan pahit bagi sang nenek. Sang pembunuh masih berada di dalam rumah untuk beberapa jam kemudian. Ia berjalan dari ruangan satu ke ruangan lain, menggeledah laci-laci, memakan es krim, membuang dokumen-dokumen di dalam bak mandi. Terdapat banyak jejak sidik jari di kamar Rei. Pembunuh mengambil bir di kulkas dan menggunakan komputer sang ayah untuk pesan tiket teater. Sekitar pukul 1 sampai 10 pagi, barulah sang pembunuh meninggalkan rumah keluarga Miyazawa. Esok paginya, sang nenek yang tinggal di rumah sebelah, mengetuk pintu, tak ada yang menjawab. Ia masuk dan melihat menantunya terbujur kaku di bawah tangga, dengan darah yang mengalir dan posisi yang mengenaskan. Kemudian ia naik ke lantai 2, di mana ia menemukan anaknya dan cucunya tergeletak bersama. Dengan posisi yang saling membelakangi, sang nenek kemudian menelpon polisi dan baru menyadari bahwa cucu laki-lakinya juga tertikam di atas kasurnya sendiri. Polisi segera mengamankan lokasi. Pembunuhan brutal seperti ini sangat jarang terjadi di Jepang. Sesegera mungkin mereka mencari jejak pembunuh, dan sang pembunuh meninggalkan jejak DNA di dalam rumah itu, dan juga baju-bajunya. Mari kita lihat lebih dekat dari pakaiannya. Topi ini terjual 4.000 barang pada waktu itu. Syal tanpa label yang pastinya tidak dapat dilacak, baju yang hanya terjual 130 barang, jaket yang terjual 82.000 barang di seluruh Jepang. Dan kain kotak yang digunakan pelaku untuk melindungi pisaunya. Namun sepatunya hanya dibuat di Korea serta tas pinggang yang digunakan untuk membawa pasir, ya, pasir dari Amerika. Jelas ini sangat membingungkan polisi. Siapakah pelakunya? Apakah orang dari skatepark yang tidak suka dengan Mikio Miyazawa karena Mikio pernah menegur beberapa orang untuk tidak berisik? Taman itu juga suka digunakan sebagai markas geng pesepeda motor yang sedang mabuk. Apakah mereka pernah beradu argumen dengan Mikio sehingga mereka membalaskan dendamnya? Setelah menganalisa, pasir itu berasal dari pangkalan tentara udara di luar Los Angeles yang mana memiliki pangkalan lain di Yokota dan letaknya tidak jauh dari Setagaya. Bisakah ini menjadi petunjuk tersangka? Sepatu dari Korea dan pasir dari Amerika. Hal aneh lainnya, 100 hari setelah kematian ini,
terdapat patung Buddha yang diletakkan di seberang sungai menghadap ke rumah Miyazawa. Polisi tidak menemukan jejak selanjutnya tentang patung ini. Setelah kasus ini, lebih dari 250.000 petugas polisi Tokyo yang bekerja memantau CCTV tetap tidak menemukan petunjuk baru. Setiap tahun pada tanggal kematian keluarga Miyazawa, polisi Tokyo menghampiri rumahnya dan menunjukkan respek atas kejadian tragis yang mereka alami dan meminta maaf karena belum menemukan pembunuhnya. Sudah 20 tahun berlalu, rumah itu tetap berdiri di Taman Setagaya, layaknya monumen atas kejadian tragis, kengerian yang tak lekang waktu. Saya berdoa semoga arwah korban mendapat tempat spesial di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ayam Coklat, pamit undur diri.